Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Madza fi Sya'ban, episode yang keempat insyaallah. Setelah kemarin kita membahas tentang pemindahan kiblat, kemudian pengangkatan amal tahunan pada tanggal 15 Sya'ban, kemudian pengangkatan buku amal di siang hari dan di malam hari. Sekarang kita akan melanjutkan pembacaan kitab Madza fi Sya'ban. Yang sekarang ini kita akan membaca tentang Ar-Raf'ul Fawri. Jadi setelah kemarin setoran amal kepada Allah pada nisfu Sya'ban, kemudian harian di siang hari dan pada malam hari. Sekarang Ar-Raf'ul Fawri, yaitu diangkatnya atau disetornya amal kita kepada Allah segera. Rawat Tirmidzi wa Ahmad an Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da an tazula asy-syams qabla adh-dhuhri qabla fardhi adh-dhuhri wa qala innaha sa'atun tuftah fiha abwabus sama' fa uhib ay yas'ad li fiha amalun salih. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu senantiasa salat 4 rakaat sebelum melaksanakan salat fardu zuhur, salat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'. Kata Rasulullah, sesungguhnya pada saat itu adalah saat di mana dibuka pintu-pintu langit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa uhib, maka aku ingin ayyas adli fiha amalun salih, ketika pintu langit dibuka naik kepada Allah Subhanahu wa taala amal-amalku yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadzal hadits bayanu fadli sunnati dzuhri al-qabliyah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salat sunnah qabliyatul zuhur itu sangat-sangat diutamakan dan sangat-sangat utama, kata al-muallif hadzal kitab. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu dan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, arba'un qabla adh-dhuhri laisa fihinna taslim yuftah lahunna abwabus sama'. 4 salat sunnah rakaat, 4 rakaat salat sunnah sebelum salat zuhur dan tidak ada salam di antara 4 rakaat itu, maksudnya 4 rakaat langsung satu salam, yuftah lahunna abwabus sama', maka dibuka baginya pintu-pintu surga. Qala al-Munziri rawahu Abu Dawud wal lafdzulah wa Ibnu Majah wa fi isnadihima ihtimal lil tahsin wa rawahu Tabarani fil Kabir wal Awsat wa lafdzu qala lamma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya ay hina hajara ila al-Madinah ra'aituhu yudimu arba'an. Yaitu kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke kota Madinah, ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam yudimu arba'an ay yudawim ala salati 4 rakaat qabla adh-dhuhr. Beliau selalu istiqamah melaksanakan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Wa qala innahu idza zalat asy-syams, dan beliau bersabda bahwasanya jika tergelincir matahari, futihat abwabus sama', maka dibuka pintu-pintu langit, fala yughlaq minha babun hatta tusalli adh-dhuhr, maka tidak akan ditutup pintu-pintu langit itu kecuali kamu salat zuhur, selesai melaksanakan salat zuhur. Fa ana uhib ayyurfa li fi tilka sa'a khair, dan aku ingin ketika diangkat amalku oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu aku sedang mengamalkan sesuatu kebaikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullah taala, qala, berkata Syekh Abdullah Sirajuddin, fayambaghi lil muslim ay yahris kullal hirs ala salati sunnati adh-dhuhr al-qabliyah akibaz zawal. Maka sepantasnya ketika kita mendengar hadis ini,
orang-orang yang beriman kepada Allah untuk menjaga salat sunnah qabliyah 4 rakaat sebelum zuhur. Wa ayyaghtanimu du'a fi tilka sa'ah, dan menggunakan waktu itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu mujab, karena waktu sebelum zuhur itu adalah waktu yang mustajab kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu waktu ketika tergelincir matahari dan pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selesai melaksanakan salat sunnah qabliyah 4 rakaat dengan 1 salam, setelah itu kita berdoa sembari menunggu salat zuhur, maka pada waktu itu adalah waktu yang mustajab kata Al-Imam Abdullah Sirajuddin. Lianna abwabus sama tuftah fiha, karena pada waktu itu pintu-pintu langit Allah buka. Wala yanbaghi lil mu'min ay yanshagil an dzalika bid dunya wa hitamuhal fani, dan tidak sepantasnya bagi orang yang beriman untuk menyibukkan dirinya dengan dunia pada waktu-waktu tersebut. Wa yudayyi ala nafsi khairat wa da'awat, dan meninggalkan ke perkara-perkara baik dan doa-doa pada waktu itu. Wa nafahat wa barakat tanfa'hu fil hayati wa ba'dal mamat, dan pemberian Allah dan barakah dari Allah akan memberikan manfaat kepada kita bukan hanya di dunia tapi juga kelak ketika kita meninggal dunia. Jadi inti daripada hadis yang kita baca ini bahwasanya pada qabla zuhur juga diangkat amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari itu dibuka pintu-pintu langit kata Rasulullah SAW, dan beliau salat sebelum zuhur 4 rakaat dengan 1 salam, dengan harapan ketika amal beliau diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala beliau sedang melaksanakan salat, melaksanakan amal-amal ibadah yang baik. Jadi barang siapa yang istiqamah melaksanakan arba'an qabla zuhur, maka Allah akan menyiapkan surga baginya dalam hadis yang lain. Jadi bagi kita setelah mendengar hadis ini bahwasanya bagi kita untuk senantiasa istiqamah di dalam melaksanakan sholat sunnah qabliyah az-zuhur, karena Nabi sendiri tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qabliyah 4 rakaat sebelum zuhur, karena pada waktu itu adalah waktu mustajabah dan waktu di mana pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, serta disetorkannya amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kata ulama di situ adalah waktu yang mustajab. Ketika pintu langit Allah buka, ketika Allah buka semua pintu-pintu langit, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa-doa yang kita panjatkan pada waktu tersebut. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.